Bagaimana persiapan awal pembelajaran sebelum dimulai? Proses awal dari pelaksanaan pembelajaran di rumah adalah perencanaan. Pada pembelajaran TK Kartini Desa Sanggang ini sudah ditentukan dari program tahunan. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran TK Desa Sanggang? Pendampingan orang tua dalam belajar di rumah terletak pada pendampingan orang tua dalam mengawasi teknologi digital terutama HP. Pentingnya pendampingan orang tua dalam belajar di rumah. Peran orang tua sangat penting dalam membantu anak mengembangkan kemampuan akademik dan non-akademik. Namun, banyak orang tua yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara membantu anak belajar di rumah. Bagaimana penerapan kepada anak terkait pendampingan pembelajaran TK Kartini Desa Sanggang? Kalau untuk sekarang bisa dilihat dari anak yang lama, dari kelompok A sama anak yang baru. Jika anak yang baru ini kan jika dipersenkan sekitar 20% saja yang bisanya dalam 1 bulan yang memang mereka ingat. Terus ada juga yang hafal saja. Sedangkan untuk anak lama itu bisa dibilang mereka sudah mulai lancar karena adanya pengulangan lagi. Bagaimana memberikan bimbingan dan pengajaran kepada anak agar bisa mengikuti pendampingan pembelajaran di rumah? Bimbingan dan pengajaran kepada anak agar bisa mengikuti pembelajaran di rumah dilakukan dengan belajar membaca. Mereka ini juga kalau dari kami sebagai guru harus pembawaannya semangat dan antusias agar juga mengikuti dalam pembelajaran di rumah. Jadi kami menggunakan tanya jawab terlebih dahulu kepada anak. Bagaimana mengecek pemahaman anak terkait anak tersebut sudah bisa mempraktekkan atau belum dalam pendampingan pembelajaran yang telah diajarkan? Pemahaman ini agak berat karena pembelajaran ini perlu peran orang tua. Karena peran orang tua sangat penting dan butuh kesabaran juga dalam pembelajaran di rumah. Apakah ada evaluasi akhir terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah dipelajari oleh anak? Evaluasi akhir kami terhadap anak biasanya kami minta anak itu satu-satu menyebutkan dan mengulang buku yang telah dibacanya atau dipelajarinya. Jadi mereka bisa mengulang lagi pelajaran tersebut sehingga kami bisa menilainya dari pengucapan dan gerakan anak. Kegiatan ini juga dilakukan oleh kami pada saat di akhir-akhir semester dan nantinya nilai dari pembelajaran akan kami masukkan ke dalam rapat anak. Bagaimana tahapan-tahapan gerakan pembelajaran melalui gerakan TK Kartini Desa Sanggang? Pendampingan pembelajaran orang tua dengan anak di rumah melalui gerakan yang kami laksanakan ini tergantung dari cara orang tua dalam pengajaran. Pertama itu kami kaitkan dulu dengan topik pembelajaran dan subtopik pembelajaran. Kedua, guru menjelaskan pembelajaran berdasarkan topiknya. Ketiga, pelan-pelan mengaitkan dengan topik pembelajaran. Keempat, diajarkan kepada anak ketika pengulangan pembelajaran. Selanjutnya dengan langkah pembelajaran melalui gerakan juga sebelum pelafalan pembelajaran. Itu kami jelaskan terlebih dahulu tentang pembelajarannya. Apakah terdapat metode yang digunakan dalam pembelajaran di rumah? Metode yang digunakan pada pembelajaran di sini yaitu metode kooperatif dan metode Montessori. Apakah anak melihat dan memperhatikan dan mengikuti terkait pembelajaran di rumah melalui gerakan? Menurut saya, respon anak dalam pendampingan pembelajaran ini bagus. Tetap tergantung guru lagi pembawaannya. Kalau misalnya saya pembawaannya tidak menarik, maka
mengikutinya juga bisa saja. Dan pada saat pembelajaran disampaikan itu seperti sebagai kewajiban, tetapi tidak tahu pendampingan pembelajaran dan manfaatnya untuk apa. Dan itu memang tergantung dari pembawaan guru dalam menyampaikan pembelajarannya. Tetapi kalau pembelajaran melalui gerakan itu hanya disampaikan tanpa dijelaskan dahulu, anak tidak akan bisa. Maka dari itu harus dijelaskan dulu baru anak tahu. Apakah anak dapat mengingat setelah melihat pembelajaran melalui gerakan yang diajarkan? Selanjutnya, kalau untuk mengingat anak bisa, tetapi ada sebagian kecil saja yang masih belum bisa dalam mengikuti pembelajaran melalui gerakan.